Sayyidul Mursalin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah kabilah besar Bani Hasyim di kota Mekah pada pagi hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ketika ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia mengatakan, ketika aku melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana di negeri Sam tersinari. Setelah beliau dilahirkan, ibunda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan ke kakeknya, yakni Abdul Muthalib, untuk memberitahukan kepadanya mengenai berita gembira akan kelahiran cucunya tersebut. Abdul Muthalib ketika itu sebagai kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia merasa gembira dan langsung datang dengan sukacita serta memboyong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah dan berdoa kepada Tuhannya serta bersyukur kepadanya. Lalu anak itu diberinya dengan nama Muhammad. Konon wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah seorang wanita yang bernama Suwaibah. Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang ketika itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh. Dan sebelumnya beliau juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, yakni paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota ketika itu adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit kota. Hal tersebut mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka itu menjadi kuat, berotot kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, Abdul Muthalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah Muhammad SAW, dan dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib. Maka dengan demikian, di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak saudara sesusuan, yaitu Abdullah bin Al-Haris, Anisah binti Al-Haris, Huzafah atau Juzamah binti Al-Haris. Konon, Halimah merasakan adanya keberkahan dan mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidupnya setelah ia merawat Muhammad bayi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Halimah pernah berkisah, suatu ketika dia pergi bersama suami dan bayinya yang masih kecil dan masih disusui bersama rombongan para wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar yang sama-sama tengah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Ketika itu sedang musim paceklik
di mana mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Lalu Halimah pergi dengan mengendarai seekor keledai betina, ternak miliknya, beserta seekor unta yang sudah tua. Tidak setetes pun susu yang dihasilkannya, dan ia juga tidak bisa melewati malam dengan tidur yang pulas, lantaran tangis bayi-bayi mereka yang menangis kelaparan. Sedangkan air susu di payudaranya tidaklah mencukupi. Begitu juga dengan air susu unta tua mereka sudah tidak berisi lagi. Akan tetapi, dia selalu berharap pertolongan dan jalan keluar. Selanjutnya, dirinya pergi dengan mengendarai keledai betina miliknya yang sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanannya, sehingga hal ini membuat rombongan mereka merasa kesulitan akibat letih dan kondisi kekeringan yang melilit ketika itu. Konon, mereka sampai juga di Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Ketika itu tidak ada seorang wanita pun di antara mereka ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah Muhammad SAW, melainkan menolaknya ketika diberitahu perihal kondisinya yang yatim itu. Sebab tujuan mereka atau rombongan wanita penyusu bayi itu hanya mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi, sedangkan beliau Rasulullah SAW adalah merupakan bayi yang yatim. Akhirnya semua wanita penyusu yang bersama Halimah mendapatkan bayi susuan, kecuali dirinya. Tatkala mereka semua sepakat untuk berangkat pulang, Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Tuhanku, aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susuan. Demi Tuhanku, aku akan pergi ke rumah bayi yatim itu dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku." Lantas suami Halimah berkata, "Baik istriku, jika engkau akan melakukan hal itu, mudah-mudahan Tuhan menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu keberkahan." Akhirnya, Halimah pergi untuk menjumpai Muhammad bayi dan membawa serta dirinya. Dan sebenarnya, motivasi Halimah ketika itu untuk membawa Muhammad kecil hanyalah karena dirinya tidak mendapatkan bayi susuan selain beliau. Setelah itu Halimah kembali dengan membawanya menuju tunggangannya. Ketika Muhammad bayi dibaringkan di pangkuan Halimah, tiba-tiba kedua payudara Halimah yang tadinya tidak memiliki air susu seakan sekarang menyongsongnya untuk menyusui seberapa Muhammad bayi inginkan hingga kekenyangan. Dan dilanjutkan kemudian oleh saudara sesusuannya, yaitu bayi Halimah sendiri, hingga kenyang pula. Dan kedua bayi kecil itu tertidur dengan lelapnya. Padahal sebelumnya mereka tidak bisa untuk memejamkan mata, tidur dengan nyenyak karena tangis bayi mereka itu. Dan anehnya lagi, suamiku ketika itu memeriksa unta tua milik mereka. Dan ternyata kini susunya sudah berisi. Lantas suami Halimah memerah susu dari untanya untuk kemudian diminum bersama-sama.
Ketika itu, perut mereka pun merasa kekenyangan. Dan malam itu adalah malam yang terindah yang pernah mereka rasakan, di mana mereka dapat tidur dengan lelapnya. Pada pagi harinya, suami Halimah berkata kepadanya, "Demi Allah, tahukah kamu, wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi?" Maka Halimah ketika itu menjawab, "Demi Allah, suamiku, aku juga berharap demikian." Lantas mereka pergi kembali dengan menunggangi keledainya dan membawa serta Muhammad bayi di atasnya. Keledai betina milik Halimah tersebut, tanpa diperhitungkan pula, ia sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh unta-unta mereka. Sehingga teman-teman wanita Halimah dengan penuh keheranan bertanya kepada Halimah, "Wahai putri Abu Zu'aib, ada apa kiranya denganmu? Bukankah keledai ini yang dulu engkau tunggangi ketika pergi?" Maka Halimah ketika itu menjawab, "Ya, inilah keledai yang dulu itu." Lantas teman-temannya berkata kembali, "Demi Allah, pasti ada sesuatu pada keledai ini. Tidak mungkin ia sanggup untuk menempuh perjalanan sejauh ini." Demikianlah tegur sapa Halimah dengan teman-temannya, "Celakalah kalian. Pergilah, ikuti kemana saja penggembala kambing putri Abu Zu'aib itu mengembalakan kambingnya." Meskipun demikian, ketika dalam perjalanan itu, sampailah mereka di tempat tinggal mereka, yakni di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Realitanya, kambing-kambing mereka tetap kelaparan dan tidak mengeluarkan air susu setetes pun. Sedangkan kambing Halimah ketika itu selalu merasa kekenyangan dan banyak air susunya. Banyak kisah-kisah yang terjadi sepanjang pengetahuan Halimah setelah ia membawa Muhammad bayi yang yatim itu. Tidak ada bumi Allah yang lebih tandus darinya di kabilah Bani Sa'ad ini. Tetapi sejak mereka pulang dengan membawa Muhammad Rasulullah SAW, maka kambingnya tampak dalam keadaan kenyang dan air susunya banyak, sehingga mereka dapat memerahnya serta meminumnya. Padahal orang-orang ketika itu tidak mendapatkan setetes air susu pun, meskipun di kantong susu kambingnya. Kejadian aneh ini membuat kaum mereka yang bermukim berkata kepada para penggembala mereka, "Demikianlah Halimah selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah hingga tak terasa 2 tahun pun berlalu dan tiba waktunya untuk menyapihnya." Konon Muhammad Rasulullah SAW tumbuh berkembang tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya, sebab sebelum mencapai usia 2 tahun, dia sudah tumbuh dengan postur yang bongsor. Halimah kemudian melanjutkan pembicaraannya. Diceritakan akhirnya Halimah mengunjungi ibu dari Muhammad Rasulullah SAW. Dalam hati yang paling dalam, Halimah sangat berharap dia, Muhammad,
masih bisa berada di tengah keluarganya karena keberkahan yang ia rasakan sejak keberadaannya tersebut. Kemudian Halimah membujuk ibunya Rasulullah Muhammad SAW dan ia berkata kepadanya, "Wahai ibunda Muhammad, kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersamaku lagi hingga dia besar. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang bisa menjangkiti kota Mekah." Halimah terus memelas kepadanya hingga dia bersedia mengembalikannya untuk tinggal bersama mereka lagi. Begitulah Rasulullah Muhammad SAW akhirnya tetap tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad hingga terjadinya peristiwa dibelahnya dada beliau ketika berusia 4 atau 5 tahun. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril saat beliau tengah bermain bersama teman-teman sebayanya. Jibril menangkap dan merebahkan beliau di atas tanah, lalu membelah jantungnya, kemudian mengeluarkannya. Dan dari jantung ini dikeluarkanlah segumpal darah. Jibril berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu, sehingga bila tetap ada, ia dapat memperdayaimu." Lantas Jibril mencuci jantung tersebut dengan air Zam-Zam di dalam sebuah baskom yang terbuat dari emas, lalu memperbaikinya dan menaruhnya di tempat semula. Teman-teman sebayanya tersebut berlarian mencari ibu susuannya seraya berkata, "Muhammad telah dibunuh! Muhammad telah dibunuh!" Mereka akhirnya beramai-ramai menghampirinya dan menemukannya dengan rona muka yang sudah berubah. Anas kemudian berkata kembali, "Sungguh, aku telah melihat bekas jahitan itu di dada Muhammad kecil, Rasulullah SAW."